Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Taufik Surkinanggi, NIM 21120069 dari kelas B, Prodi Teknik Informatika 101, Stikom Elindo Kupang. Kali ini saya akan mengerjakan UAS ujian akhir semester dari mata kuliah Komputasi Bergerak, yaitu Glide. Glide adalah sebuah platform yang memungkinkan kita untuk membuat aplikasi mobile dengan mudah tanpa perlu memikirkan pengetahuan pemrograman. Dengan Glide, kita dapat membuat aplikasi mobile dengan cepat menggunakan Google Sheet sebagai sumber data utama. Glide menyediakan antarmuka visual yang intuitif untuk merancang tampilan aplikasi, menghubungkannya dengan data di Google Sheet, dan menambahkan berbagai komponen dan fitur. Kita dapat mengimpor data dari Google Sheet ke aplikasi Glide dan menggunakannya untuk membuat tampilan dinamis, daftar, formulir, dan banyak lagi. Salah satu keunggulan utama Glide adalah kemampuannya untuk secara real-time mengubah data di Google Sheet menjadi aplikasi yang dapat dilihat dan diakses melalui perangkat mobile. Ini memungkinkan kita untuk dengan cepat membuat aplikasi yang dapat diupdate dan diubah tanpa perlu memperbarui aplikasi secara terpisah. Dengan Glide, kita dapat membuat aplikasi mobile untuk berbagai keperluan, seperti aplikasi bisnis, aplikasi pengelolaan inventaris, aplikasi e-commerce, aplikasi pendidikan, dan banyak lagi. Glide dapat digunakan oleh siapa saja, baik individu, pemilik usaha kecil, hingga tim pengembang yang ingin menciptakan prototipe atau aplikasi sederhana dengan cepat. Nah, untuk sekarang kita akan login ke aplikasinya, yaitu kita harus menyiapkan email yang sesuai agar nanti kita login dia bisa siap. Tunggu. Oke, di sini sudah. Jika sudah versi ini, kita akan ke sini ke drive. Kita harus buat sebuah folder dulu. Di sini saya sudah buat foldernya. Nah, ini kita harus buat folder baru, terserah apa, Glide project atau apa. Salah guys. Di sini tadi saya sudah buat, saya mana? Glide project. Nah, ini kita masuk ke dalam. Di sini kita klik kanan, kemudian kita Google Spreadsheet. Oke, ini adalah tampilan spreadsheet, hampir sama seperti Excel. Kemudian di sini kita akan membuat judulnya, yaitu gitar. Nah, di sini kita akan buat ID menu, ID menu. Kemudian di sini jenis, deskripsi kalau ada, deskripsi, kemudian di sini kita buat judulnya penjualan dia ID gitar. Kemudian di sini ada deskripsi, kalau ada deskripsi, dan di sini harga. Setelah itu kita save. Dan di sini kita bagikan, itu kita berikan akses kepada siapa saja. Setelah itu kita ke Glide project. Kemudian kita kan di sini project.
biar kasih project saja, continue sini Google Sheet ya, kemudian kita continue, kemudian kita pilih yang filter kita buat, kita select. Oke, jadi nanti tampilnya seperti ini.
kita pakai maling sama. Oke, coba kita add. Nah, di sini ID gitar kita kasih 1, jenis ukulele. Kita tambah gambarnya. Nah, ini. Nah, 1000. Stoknya ada 10. Kirim. Kita tambah lagi. Yang 2 akustik. Nah, di sini ada style tampilannya, checkered, grid, list, table. Kita pakai yang list saja. Kita tambah lagi coba 1, dan terus. Kasih. Oke, nanti jadi seperti ini. Oke, di sini kita akan add collection dulu. Nah, di sini kan ada add item. Nah, di sini kan kita bisa edit. Nah, juga kita bisa add, tambahkan baru. Nah, kalau kita ini hilangkan add, maka hilang di sini. Kalau kita nah ini editnya hilang juga. Kalau ini diaktifkan, maka kita bisa delete. Jika ada data yang salah, kita bisa delete. Nah, edit collection di sini. Nah, ini nanti versi lengkapnya. Buku mana? Untuk nah, ini kan bisa
kita pilih S saja. Nah ini kita bisa pilih dia. Jadi ini adalah tampilannya. Apabila teman-teman ingin mengubah atau menambahkan kolom atau tabel, nah bisa tambahkan di sini new row, dan sini new row bisa tambahkan, terus bisa tambahkan juga. Kan kita ke layout. Nah ini layoutnya. Ini tampilannya. Nah coba kita pakai ini. Jadi beberapa elemen yang saya gunakan di penjualan gitar ini mencakup nama dan harga, agar pelanggan bisa tahu jenis dan harganya. Ada ukulele harganya 500, dan selanjutnya itu kita bisa tahu ID-nya, gambar yang berwarna, harga dan stoknya. Oke, selanjutnya itu ada bagaimana cara mengintegrasikan Google Sheet ke dalam Glide. Yang pertama itu kita ke Drive dulu, kita buat dulu foldernya. Sudah. Setelah itu kita ke ini, kita login, kita pilih Google Sheet yang kita buat di Google Drive tadi, maka otomatis kita sudah masuk ke Google Sheet yang kita buat ini. Selanjutnya itu ada bagaimana struktur data yang saya rencanakan. Nah struktur data ini terdiri dari ada ID, ada nama, ada gambar, ada harga, ada stok. Itu adalah itu yaitu mana tuh, jelaskan detail setiap sheet kolom yang saya butuhkan. Jadi itu cuma ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah sheet yang saya butuhkan untuk membuat project kecil saya ini. Selanjutnya itu ada jelaskan proses pembuatan aplikasi ini melalui Glide Apps. Mungkin setelah kita buat itu, jadi di sini itu kita pilih klik 3 sini, bisa diedit. Jika ada yang mau kita ubah. Kemudian jika kalau kita nyalakan ini, kita bisa ini bisa delete jika ada kesalahan. Kemudian kalau kita hentikan ini, kita tidak bisa tambah, dia akan hilang di sini untuk tombol add. Ini kita tidak bisa edit. Kita nyalakan lagi. Ini tampilan yang seperti HP, ini desktop. Di sini kita akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengintegrasikan Google Sheet ke dalam Glide Apps. Yang pertama adalah buka aplikasi Google Glide Apps. Ini kita buka. Dan buat aplikasi baru. Sudah kita login ke aplikasi baru, sudah. Kemudian tambahkan data Google Sheet. Kita sudah buat, pilih speed yang kemudian kita pilih speednya, dan konfigurasi kolom data, sinkronisasi data, tampilan dan desain, publikasikan aplikasi.
Kemudian menjelaskan detail tiap-tiap sheet dan kolom yang kita butuhkan. Yang pertama adalah lembar kerja sheet. Yang kedua adalah lembar kerja yang kita butuhkan yang pertama. Kemudian itu ada nama kolom, ini nama kolomnya. Kemudian ada ini warna kah, ini kah, ini kah. Nah, kemudian ada data dalam kolom, data setiap baris, maksudnya ini ada ini. Kemudian ada hubungan antar lembar kerja. Setelah itu jelaskan proses pembuatan aplikasi ini melalui Glide Apps. Yang pertama adalah buka Glide, kita buka Glide-nya. Kemudian tambahkan sumber data Google Sheet. Setelah membuka, kemudian konfigurasi kolom data yang itu sinkronisi data dan menjelaskan ini apa tantangan yang mungkin kita hadapi. Yang pertama sudah pasti struktur data yang rumit. Jika struktur data yang kita miliki cukup kompleks, seperti hubungan yang kompleks antara berbagai entitas, dapat sulit untuk mengatur dan mengintegrasikan data tersebut dengan benar. Untuk mengatasinya, disarankan untuk merencanakan struktur data dengan baik. Untuk mengatasinya, disarankan untuk merencanakan struktur data dengan baik sebelumnya dan memastikan kejelasan dalam pengaturan kolom dan hubungan antar lembar kerja. Mungkin perlu berdiskusi dengan tim atau ahli untuk membantu merancang struktur data yang lebih baik. Kemudian itu ada sinkronisasi data yang lambat, kemudian ada pengaturan tampilan yang rumit dan logika bisnis yang rumit. Kemudian ada integrasi eksternal yang diperlukan. Itu menurut Anda apa kelebihan? Kelebihan dari Glide Apps adalah yang pertama, tidak memerlukan kode. Glide Apps memungkinkan pengembangan aplikasi aplikasi mobile tanpa pengetahuan atau keahlian pemrograman yang mendalam. Kita dapat membuat aplikasi dengan mudah menggunakan antarmuka dan drag and drop yang intuitif sehingga cocok untuk pemula atau orang yang tidak memiliki latar belakang teknis. Yang kedua adalah integrasi dengan Google Sheet. Glide Apps terintegrasi secara langsung dengan Google Sheets yang memungkinkan Anda menggunakan spreadsheet sebagai sumber data untuk aplikasi. Hal ini mempermudah penyimpanan dan sinkronisasi data serta memungkinkan kolaborasi tim yang mudah. Yang ketiga, sinkronisasi data real time. Glide Apps menyediakan sinkronisasi data real time antara Google Sheet dan aplikasi, sehingga pembaruan data di spreadsheet langsung terlihat di aplikasi. Hal ini memungkinkan pengguna untuk melihat informasi terbaru dan menjaga dan tetap konsisten. Setelah itu, cepat dan efisien. Dalam banyak kasus, Glide Apps mampu menghasilkan aplikasi dengan cepat. Kita dapat membuat prototipe atau aplikasi sederhana dalam waktu singkat, menghemat waktu dan upaya pengembangan. 5. Pembuatan aplikasi cross-platform. Aplikasi yang dibuat dengan Glide Apps dapat diakses melalui berbagai platform termasuk Android dan iOS tanpa perlu pengembangan terpisah untuk setiap platform. Hal ini memudahkan Anda di dalam mencapai yang lebih luas. Kekurangan dari Glide Apps, yang pertama adalah keterbatasan fungsi. Yang kedua adalah ketergantungan pada Google Sheet.
Walaupun integrasi dengan Google Sheet adalah kelebihan, tetapi hal itu juga menjadi keterbatasan bagi mereka yang ingin menggunakan sumber data selain spreadsheet. Yang ketiga, tidak mendukung pengembangan lanjutan. Jika kita memiliki keahlian pemrograman lanjutan dan ingin mengembangkan fitur yang kompleks atau fungsionalitas khusus, Glide Apps mungkin terbatas dalam hal ini. Yang keempat dan terakhir adalah keterbatasan desain tampilan. Meskipun kita dapat menyesuaikan tampilan aplikasi dengan Glide Apps, namun pilihan desain dan tata letaknya mungkin terbatas dibandingkan dengan menggunakan kerangka kerja pengembangan aplikasi lainnya. Yang terakhir itu apa tuh? Jika memiliki kesempatan. Jika memiliki kesempatan untuk mengembangkan aplikasi ini lebih lanjut, yang pertama adalah autentikasi pengguna, yaitu menambahkan fitur autentikasi pengguna akan memungkinkan pengguna untuk membantu akun atau masuk menggunakan kredensial mereka. Yang kedua adalah notifikasi push. Dengan menambahkan fitur notifikasi push, pengguna dapat menerima pemberitahuan atau pembaruan penting langsung ke perangkat mobil mereka. Notifikasi ini dapat digunakan untuk memberitahu pengguna tentang peristiwa penting. Yang ketiga adalah modul chat atau pesan. Dengan menambahkan modul chat atau pesan, pengguna dapat berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain di dalam aplikasi. Ini akan memungkinkan kolaborasi tim, pertanyaan dan jawaban, serta diskusi antar pengguna aplikasi. Yang keempat adalah fungsionalitas lainnya untuk mengelola data. Menambahkan fitur ini seperti fitur filter lanjutan, pencarian, pengurutan, atau statistik data akan memungkinkan pengguna untuk lebih mudah menjelajahi dan fitur ini akan meningkatkan pengalaman pengguna, memungkinkan mereka menemukan informasi yang relevan dengan lebih cepat dan mudah. Yang kelima adalah integrasi eksternal lebih lanjut. Jika ada integrasi dengan layanan atau platform eksternal yang relevan, seperti integrasi dengan sistem pembayaran, layanan pihak ketiga, atau API custom, fitur ini akan memperluas fungsionalitas aplikasi dan memberikan tambahan kepada pengguna. Berikutnya adalah personalitas tampilan. Yang terakhir adalah analitik dan pelaporan. Menambahkan fitur analitik dan pelaporan akan membantu pengguna untuk melacak dan menganalisis data yang dihasilkan oleh aplikasi. Ini akan memberikan wawasan yang berharga tentang pengguna aplikasi, kinerja, dan pola penggunaan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan bisnis lebih baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.